Kalau di suatu negeri itu banyak orang miskin, padahal negeri itu kaya, itu bukan salah agamanya, tapi negeri itu salah kelola. Negeri itu salah kelola. Kalau minyak, sawit, gas, batu bara itu dikelola dengan baik, dibagi ke kita, kita tidak perlu kerja, hanya goyang kaki, 1 bulan kita punya gaji 20 juta setiap bulan. Kekayaan alam Indonesia hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Di Indonesia ini ada 60 keluarga, dari mulai kakeknya, ayahnya, cucunya, yang menguasai kekayaan-kekayaan di Indonesia. Ya Ustadz, ingin bertanya, kalau memberikan sedekah itu membuat orang merasa bahagia, seharusnya banyak ya yang memberikan sedekah kepada lingkungan sekitar minimal kan? Dan juga mengingat banyaknya orang muslim di Indonesia, seharusnya lebih banyak lagi yang bersedekah. Tetapi kenapa di Indonesia justru malah lebih banyak orang miskin? Di mana salahnya, Ustadz? Begitu saja. Terima kasih. Kebun sawit di Riau ini 4 juta hektar. Yang jelas kepemilikannya hanya 1, sekian. Yang tidak jelas kepemilikannya 3, sekian. Yang mafianya, yang sekarang turun Satgas. Yang kemarin ada yang baru menyerahkan 500 hektar. Masih ada 3, sekian juta. Itu baru dari sawit. Nikel, coba tulis di Google itu, nikel. Lalu kemudian batu bara, sawit, nikel, batu bara, timah yang di Bangka, 300 triliun. Kemudian minyak Pertamina, berapa? 1000 triliun. Jadi kalau ada orang mengkaitkan miskin lalu agama Islam, kalau di suatu negeri itu banyak orang miskin, padahal negeri itu kaya, itu bukan salah agamanya, tapi negeri itu salah kelola. Negeri itu salah kelola. Kalau minyak, sawit, gas, batu bara itu dikelola dengan baik, dibagi ke kita, kita tidak perlu kerja, hanya goyang kaki, 1 bulan kita punya gaji 20 juta setiap bulan. Kekayaan alam Indonesia hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Di Indonesia ini ada 60 keluarga, dari mulai kakeknya, ayahnya, cucunya, yang menguasai kekayaan-kekayaan di Indonesia. Crazy rich, kaya gila. Karena kekuasaan, karena jabatan, dan lain sebagainya. Jadi, jangan kaitkan kemiskinan di Indonesia karena agama, karena dan seterusnya. Adalah salah kelola. Saudi Arabia hanya punya minyak saja, Saudi Arabia. Kuwait, minyak saja. Irak, minyak saja. Dubai, minyak saja. Kita, minyak, gas, nikel. Pulau Sumatera ini namanya Swarna Dwipa. Swarna Dwipa artinya pulau emas. Tambang-tambang emasnya dari mulai Aceh sampai ke Lampung. Kenapa kami miskin? Kenapa kami miskin? Karena semua dikeruk, ditarik, dibawa ke Jakarta. Baru nanti kalau pandai-pandai melobi lah, bupati, gubernur pergi ke Jakarta, ngelobi-lobi, baru dia dapat pembagian APBN. Dirubah masuk ke dalam APBD. Alhamdulillah sekarang informasi tentang itu terbuka semua, korupsi-korupsi. Mudah-mudahan dengan turunnya Satgas ini, mudah-mudahan hutan lindung kembalikan lagi. Kemarin saya ketemu di airport, Satgas penyelundupan. Ternyata pelabuhan-pelabuhan kita penyelundupan minyak, penyelundupan narkoba. Dibentuklah Satgas ini, supaya uang itu tidak bocor lagi. Apakah kita optimis? Ya, kita optimis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya sudah berumur 33 tahun, angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti.
Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak 2. Beranak ampe dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati. Kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya. Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati. Oh, so sweet. Apa kata Qais? Qais ini sampai gila, Bapak. Qais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Qais? Jananna bi Laila wa hiya janna bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah. Akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya, kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Lagubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan nggak? Saya mancing mereka aja, Bu. Kata ibu itu dari atas. Awas kok balik. Tak ada sarapan pagi ini. Dakwah Plus 62. Pak Ustadz, saya seorang istri. Batasan-batasan bagaimana bersolek yang wajar bagi muslimah. Karena kalau saya bersolek, suami saya selalu tegur, jangan bersolek jahiliyah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Misalnya wajah ibu pucat. Kalau silap-silap payah bedakan dia sama kuntilanak. Pucat misalnya habis sakit atau rumah sakit. Lalu dipakainya bedak sesuai dengan warna kulit. Merubah yang tak normal jadi normal boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, nah itu. Bibirnya sudah biasa, dipakai sampai 2 inci. Bodak putih, muka putih, tangan hitam. Oleh sebab itu maka yang wajar-wajar saja. Engkau cantik bukan karena make upmu, engkau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu. Kecantikan batin, kecantikan yang tidak akan lekang karena lapuk, karena hujan, dan tak lekang karena apa? Panas. Ibu cantik ya? Iya dong, ini kan bekas wudhu. Jadi kau sangka kami tayamum semua. Jangan bersoleh-soleh jahiliyah, karena sebenarnya orang yang bersoleh itu adalah dimainkan setan. Wala udillannahum, kusesatkan mereka, wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling mancung, aku yang paling putih, aku yang paling, padahal orang nengok biasa aja. Berhalusinasi, berimajinasi dengan pikirannya. Oleh sebab itu maka perempuan lebih baik menutup wajahnya pakai cadar. Tapi kalau tak sanggup pakai cadar, pakai hijab. Wajahnya biasa-biasa saja. Dakwah Plus 62. Apa yang harus saya lakukan apabila teman saya pacaran, sedangkan kita sudah menegurnya berkali-kali? Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang udah putus gak nyambung lagi. Hai yang pacaran, yang pacaran itu yang rugi perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kebetulan nasibnya jelek, mati melahirkan, perempuan. Maka kalau perempuan tidak mau, mustahil laki-laki bisa pacaran. Kalau kau gagah perkasa, bukan dengan badanmu yang berotot. Kalau kau gagah perkasa, bukan yang berani membonceng. Kalau kau gagah perkasa, datang ke rumah ayahku, katakan, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau gagah perkasa, datang ke rumah, bawa alat seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu maka pendidikan agama menjadi modal utama. Tapi kontrol orang tua juga luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari pacaran-pacaran. Dakwah Plus 62. Jika seorang suami sebagai imam tapi beliau pemahamannya penyimpang dari Islam yang tauhid, apakah rumah tangga tetap dipertahankan? Kalau sampai laki itu kafir, maka pernikahan otomatis fasah. Kalau laki-laki mencerai namanya tolak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu'. Kalau otomatis hakim melepas namanya fasah. Di antara penyebab fasah adalah laki-laki murtad atau akidahnya menyimpang. Maka fasah dia. Fasah itu artinya otomatis putus. Hakim memanggil dia, kamu jangan lagi serumah. Kalau serumah kalian berzina karena kalian sudah fasah. Bahasa Arabnya fasah. Orang kita payah nyebut fasah. Apa itu? Pisah. Fasah. Ini tak tahu saya sejauh mana penyimpangan dia. Tapi kalau dia menyimpang, bukan ibu yang marah sama dia. Abang ini sesat ini. Oh, dipijak-pijaknya lah ibu. Ibu melapornya ke wali. Wali yang 6 tadi manggil dia, meluruskan dia. Kalau dia berubah, lanjutkan. Kalau dia tak berubah, maka dilaporkan ke pengadilan. Karena dia sudah merusak akidah. Dakwah Plus 62.
Mau minta saran Ustaz. Suami saya malas sekali sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat di rumah itu pun sering di akhir waktu. Kenapa mau nikah sama dia? Anak-anak gadis yang belum menikah, syarat yang pertama dilihat adalah sholatnya. Karena yang pertama kali dihisab di akhirat sholatuhu. Laki-laki yang seperti ini tidak sholat, sedangkan Allah saja dia sia-siakan, apalagi kamu. Tapi karena sudah jadi, nasi sudah jadi tai ayam sudah. Jaga-jaga sajalah. Ibu jangan pernah bosan berhenti mengajak dia. Ayah diallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Kendaraan termahal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta merah zaman Nabi itu kendaraan termahal. Ibu bukan ustazah, tapi suami ibu tidak dapat hidayah karena mulut ibu. Masya Allah. Mas, salat ya mas. Ngapa kau ajak-ajak? Itu tetangga kita kemarin mati loh mas. Dakwah Plus 62. Ustaz, apa arti kitab kuning itu Pak Ustaz? Kitab kuning, warnanya kuning. Karena dua. Pertama, terbuat dari kertas ubi. Yang kedua, karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih, Matan Takrib. Naik ke atas, Fathul Qorib. Naik lagi ke atas, orang membaca kitab I'anatul Talibin. Naik ke atas Al-Mahalli. Naik lagi ke atas Majmu' Syarah Muhadzab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahwu belajar dari belajar dari Al-Ujrumiyah. Naik kepada Imriti. Naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik. Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Adapun yang banyak tempat kita perukunan Melayu itu bukan kitab kuning. Perukunan Melayu. Bahasanya bahasa Melayu, tulisnya tulis Arab. Beri kami semangat untuk mempelajarinya Pak Ustaz. Masuk pesantren. Semangat, masuk SMA. Mana membaca kitab kuning anak SMA? Nah, oleh sebab itu wakafkan anak-anak kita. Jangan takut miskin. Ini banyak orang tua. Anak ibu di mana? SMA. Kenapa tak masukkan pesantren? Nanti makan apa? La ilaha illallah. Kisah nyata, true story. Mau mendengarnya? Tak mau pun saya ceritakan juga. Menumpanglah dia di rumah makciknya. Susah numpang di rumah makcik. Sekolah pesantren. Apa kata makciknya? Ngapailah kau sekolah pesantren? Nanti kau makan apa? Tengok abang-abang kau. Itu SH, itu insinyur, itu dokter. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari berganti musim berubah. Apa yang terjadi? Sekarang makcik di hari tua menumpang di rumah keponakan yang sekolah agama tadi. Karena dia punya pondok pesantren dengan santri. Sekarang keponakan itu yang bisa ditumpang. Adapun yang dibangga-banggakan tadi, satu pun tak bisa ditumpang. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Saya tak melarang anak-anak jadi insinyur, silakan. Mau jadi SHMH pengacara, silakan. Tapi tetap basic pendidikan agama. Kalaupun dia jadi dokter, biarkan dia jadi dokter. Nanti dia akan jadi teman saya, partner. Kami akan berdakwah ke pedalaman. Abdul Somad ceramah, dia khitan masal. Tabligh akbar bersama dokter muslim. Khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Dan suami yang mualaf baru masuk Islam. Takkan mungkin saya motong pakai kampak satu-satu. Pengacara, bagus. Tanah yang diambil korporat perusahaan asing. Siapa yang membela? Mahal menyewa pengacara. Datang, pengacara gratis dari Ikatan Sarjana Pengacara Muslim. Nah, ini penting. Pendidikan agama. Sanawiyah, adiyah, pondok pesantren. Adapun nanti kuliahnya silakan. Fakultas hukum silakan. Kedokteran silakan. Arsitektur silakan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwah Plus 62. Berdosakah seorang suami jika istrinya sering selfie dan diupload ke medsos, padahal sudah sering diingatkan oleh suami? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi suami yang tak tahan menengok istrinya suka selfie. Jadi dia minta sampaikan ke saya, karena dia termasuk anggota suami takut bini. Saya hanya menyampaikan aspirasi mereka saja. Ibu-ibu yang suka selfie, berhentilah kalian selfie. Foto kalian dipakai orang pecandu seks, lalu dia berbuat dosa gara-gara foto kalian. Foto kalian diambilnya, dibawanya ke dukun, disantetnya kali. Akhirnya benci sama bapak. Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Nah, jadi banyak efek negatifnya. Kalaupun mau foto rame-rame boleh, foto rame-rame, upload rame-rame. Nih kami tadi malam. Hanya sendiri, ini sendiri, sisi selfie. Gayanya Dakwah Plus 62. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua menyuruh ikut syuting. Jadi rupanya sekarang bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Sudah 2 kertas sudah mengadu orang tuanya yang tak betul. Na'udzubillah, memang akhir zaman. Mesti diundang Ustaz Zulkifli M. Ali kemarin, Ustaz akhir zaman. Sedangkan saya ini Ustaz awal zaman.
Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua saya nyuruh syuting. Karena saat itu saya harus buka aurat. Mestinya engkau yang menyuruh anak gadismu pakai hijab, Pak. Mestinya engkau yang nyuruh anak gadismu pakai baju panjang jubah supaya tak nampak lekuk tubuhnya, Bu. Ini syuting ini mau apa nih? Cari duit. Duit itu untuk apa? Untuk makan, makan, pakaian. Hidup ini kan cuma dua, makan, pakai, sakit, mati, stres, depresi, masuk yang kubur. Hanya sejengkal pikiranmu dalam pikiran. Oleh sebab itu maka carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang berkah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibat, halal dan baik. Nauzubillah. Dakwah Plus 62. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati seperti sombong? Abdul Somad, kau sombong kenapa? Karena kau sekarang dikasih tempat yang tinggi, dikelilingmu bunga-bunga macam keliling India. Abdul Somad, kau sombong karena kau dekat Bapak Wakil Gubernur. Sebelah kiri Wakil Gubernur, sebelah kanan Wakil Bupati. Oh, tuh dari jauh. Entah ada filmnya atau tidak? Sombong. Bagaimana cara mengingatkan kesombongan? Yang sombong-sombong malam ini, besok pagi, besok pagi cari masjid, cari WC, masuk ke dalam WC, cari WC yang paling kotor, terus bersihkan WC supaya kau sadar tempat bagaimana. Nanti yang paling layak. Tapi jangan tahu orang lain. Ini banyak juga orang kadang mau beramal streaming, hidupkan kamera. Saudara, doa ini muliakan kesombongan. Masuklah ke dalam WC. Mau menghilangkan kesombongan? Besok pergi ke Ketapang, pergi ke rumah sakit, lihat orang yang cuci darah. Ada harga uang. Dia pergi ke rumah sakit, Pak dokter, berapa ini harga cuci darah ini sekali cuci darah? 3 juta Pak Ustaz. Seminggu berapa kali? 2 kali. Sebulan berapa kali? 8 kali. 3 kali, 3 juta kali 8 kali berapa? Banyak. Mana harga uang? Tak ada. Harga jabatan tak ada. Kalau sudah mau sakratul maut, banyak orang datang. Tapi yang menolong hanya la ilaha illallah. Mau menghilangkan kesombongan? Pergi ke liang lahat pas orang mau dikubur. Dekat-dekat ke liang kubur, tengok liang kubur. Ada bunga-bunga liang kubur. Ada, tengok, masuk. Kalau dikasih izin masuk sama anaknya, masuk dalam. Izin saya masuk. Kata anaknya, bapaknya kan masuk. Mau di dalam terus nggak apa-apa. Kalau nanti ada orang mati, istrinya di tepi menangis, abang, mas. Kira-kira yang nangis itu mau nggak masuk dalam? Itu ngaku lagi nggak mau. Saya tanya sekali lagi, yang nangis di pintu kubur, yang katakan oleh suaminya, jangan tinggalkan aku mas, jangan napasku pergi. Kalau betul-betul disuruh dia masuk, oh dia masuk dalam. Makanya nanti kalau ada perempuan nangis di pintu kubur, jangan ditahan, biarin aja. Aku masuk. Hai orang-orang yang sombong, pergi ke WC, kosok WC yang kotor. Hai orang yang sombong, pergi ke rumah sakit, tengok orang yang sakit. Hai orang yang sombong, pergi ke samping kubur, tengok orang masuk liang lahat. Hilang sombong, dan juga hilang. Dakwah Plus 62. Apakah salat yang ditinggalkan saat haid mesti diqadha? Hadisnya riwayat Aisyah. Kunna nu'maru biqadha'i shaum wa lam nu'mar biqadha'i shalah. Kami disuruh mengganti puasa tapi tak disuruh mengganti salat. Kunna di situ kami. Kami yang ngomong Aisyah. Kalau Aisyah ngomong kami, laki-laki apa perempuan? Kami perempuan disuruh mengqadha puasa. Adapun salat yang tinggal ketika dalam masa menstruasi tidak diqadha, tak diganti. Saya selalu bangun salat tahajud tapi seringkali tertidur di tengah salat. Sehingga lupa rakaat ataupun bacaan. Tapi saya selalu berusaha untuk bangun Pak Ustaz. Apakah salat saya diterima Allah Subhanahu wa taala? Orang yang wajib salat itu baligh berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal. Maka ini termasuk tak berakal. Karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu 3. Anil naim hatta yataqiz, orang tidur sampai bangun. Anil shabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi waktu mau mencuci muka wuduk itu, cuci bersih-bersih, gosok-gosok kepala ini, ayatnya jangan terlalu panjang. Udah tahu ngantuk berat, dibaca pula Yasin. Tidurlah. Baca qul huwallahu, inna a'taina wal asri. Nah itu. Tapi kalau qul huwallahu pun tertidur juga, ini parah betul ini. Orang yang cepat, orang yang banyak tidur itu 2 kemungkinan. Pertama, kurang gizi, kedua diganggu setan. Nah, oleh sebab itu baca-baca banyak auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, auzubikallimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lammah. Nah, untuk gizi banyak-banyak makan minyak ikan. Banyak-banyak minum madu. Dakwah Plus 62. Boleh enggak pindah mazhab? Ambo sedangkan mazhab Nanado saya enggak tahu dia, boleh. Ini kena pindah-pindah mazhab. Sedang berpindah ke lain hati je susah. Apa boleh pindah mazhab? Waktu bersentuh kulitnya dengan perempuan yang tidak mahram, payahnya undangan nikah, disentuhnya perempuan. Lepas dari tempat itu, payahnya ke masjid sembahyang. Allahu Akbar. Ditanya dia orang, "Oh, tadi kan lah bersentuh. Bersentuh itu kan batal." Batal itu kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tidak batal, bro.
Ambo kan mahasiswa perbandingan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i bersentuh batal, mazhab Hanafi tak batal, bersentuh kulit itu tak batal, maka saya sholat. Oh gitu ya, iya. Tiba hari raya kurban. Hari raya kurban, menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Gua enggak berkurban, oh kurban sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi wajib, ambo lah pindah ke Syafi'i. Ikon namanya tatabu'ul khas, mencari-cari dan mudah-mudah. Ikon namanya mazhab kutu loncat. Lumpek sih kok, lumpek sih kok. Ikon namanya mazhab lumpek pagar. Kita ini beribadah itu disuruh Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas mencari ridha Allah, bukan mencari mudah-mudahnya saja. Maka ulama menasihatkan, nan seelok-eloknya awak paham mazhab nan paling tua Hanafi, nan nomor 2 Maliki, nan ketiga Syafi'i, nan keampe Hambali. Walaupun sebenarnya bukan sampai itu saya mazhab. Ada mazhab Ibnu Abi Laila, ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Apa banyak sekali mazhab. Akan tetapi yang masyhur yang muridnya sampai ke generasi awak kini yang berkembang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam pengamalan ambo tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi ambo tidak menyalahkan orang kalau mazhab lain. Tadi ambo sholat di masjid ICBS. Imam, ambo diminta jadi imam. Ustaz Somad maju, batu. Maju. Anak muda, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca. Kalau ambo jadi imam, bismillahnya kare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Tadi yang mudah enggak bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambali. Sama-sama Ahlus Sunnah. Di Maroko tidak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki. Bismillah jahar Syafi'i. Bismillah sir Hambali dengan Hanafi. Tidak pakai bismillah sama sekali Maliki. Ada tidak baca Fatihah sama sekali? Jahil. Fatihah rukun salat, tapi basmalah ikhtilaf. Ini mesti dipahami. Nyanda ikhtilaf dan seketek kau lalu rusak awak dan kadang. Dulu sampai berkelahi orang Perti je Muhammadiyah. Kecik Perti sembahyang subuh pakai kunut. Kecik Muhammadiyah tidak pakai kunut. Dulu. Akhirnya alhamdulillah lah damai tidak ada kelahi. Dek sama-sama tidak sembahyang subuh. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awak pahami bahwa mazhab itu adalah ijtihad ulama, tapi dasar utamanya adalah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Plus 62. Apa hukum kegiatan arisan julo-julo door to door dalam 1 juta dikeluarkan 25.000 untuk ketua? Pesertanya jelas. Saya, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Buya, Ustadz Zul, alumni, guru. 10 orang. 1 orang 100.000. Maka diundi keluar 1 juta. Kebetulan yang diundi pertama keluar Abdul Somad. Maka akadnya waktu itu adalah akad hutang. Karena saya baru memasukkan 100.000, berarti saya berhutang 900 kepada 9 orang. Boleh. Tapi karena yang mengutip duit ini adalah salah satu, dan dia datang itu pakai ongkos minyak, tak mungkin dia naik setan, naik jin. Maka saya katakan, untuk bermusyawarah kita, bagaimana kalau untuk ongkos minyak dia ini kita kasih 20.000, sepakat, tidak riba. Tapi yang jula-jula yang haram itu begini, datang orang ke rumah kita, ibu mau tak ikut jula-jula? Nah, nanti kalau menarik 1 juta, ibu cuma dapat 900. Itu sebetulnya jula-jula fiktif, pesertanya tak jelas, orangnya tak ada. Itu adalah rentenir riba pakai baju jula-jula. Gimana? Jelas? Kalau yang model pertama, jelas pesertanya, tahu orangnya, memang betul hitungannya 10. Betul. Tapi kalau jula-jula fiktif, pesertanya tak tahu, entah duit siapa, entah orangnya mana, akadnya tak jelas. Itu sebetulnya riba, rentenir, tapi pakai baju jula-jula. Hati-hati. Dakwah Plus 62. Bagaimana? Dakwah Plus 62. Saya mau tanya tentang orang-orang yang pernah menerima transfusi darah.
Apakah darah yang diterimanya itu dapat mempengaruhi dia terhadap sifat anak-anak yang dilahirkan sesudah itu? Menurut fatwa ulama Al-Azhar Mesir tempat saya kuliah, transfusi darah dari darah siapapun boleh selama darah manusia. Jangan darah ular sawah. Selama darah manusia, tak perlu kau tanya ini darah siapa, Islam apakah Islam, maling apa koruptor, tak perlu. Selama darahnya sesuai, darah O, darah A, darah C, ada darah C? Tak ada. Darah. Saya mau ngetes saja jamaah masih sadar apa enggak. Saya waktu pertama kali cek darah, dilobangi ujung jari, diletakkan di atas kaca, dicek. Wah, darah Ustaz Somad darah paling mahal. Darah. Apa darah segmennya? Darah. Kata dokter darah Ustaz Somad ini darah paling mahal, darah AB kata dia. Saya waktu itu bangga. Wow, Ustaz, darah mahal itu payah nanti kalau donor. Yang paling bagus itu apa dokter? Darah O, mudah aja kata dia. Artinya apa? Terserahlah. Itu memang sudah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan darah biru aja lah. Darah biru berarti habis kena tinju bengkak. Nah, kalau nanti bapak ibu sakit, ada orang donor dari Palang Merah Indonesia, tidak perlu tanya ini darah siapa, sukunya apa, agamanya apa. Yang penting dengan cara yang benar. Adapun pengaruh-pengaruh cerek negatif yang disebut berasal dari darah itu, kalau makanan itu kita makan dari jalan haram, dibeli uang haram, sepiring nasi uduk, yang nasi uduk lah Pak Ustaz kesukaan saya, mie ayam, jangan mie ayam lah Pak Ustaz makanan saya, lontong sayur. Sepiring lontong sayur berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Kalau dari uang belanja diberikan makanan, maka berubah menjadi darah haram. Adapun transfusi darah, maka dibolehkan oleh ulama. Kita ikut ulama, sami'na wa ata'na, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama kalau tidak tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram insyaallah. Dakwah Plus 62. Bagaimana hukumnya kegiatan ilmiah dokter disponsori pabrik obat? Pabrik obat menyediakan duit 100 juta, dibuat acara ilmiah, seminar, lokakarya segala macam, atau acara agama yang menyelenggarakan dokter. Di mana letak haramnya? Mungkin akan terjadi kolusi, nepotisme, kecurangan, penilaian tidak lagi normal. Dikhawatirkan terjerumus dalam gratifikasi. Makanya suatu ketika sahabat Nabi mengutip zakat dari Yaman. Ketika barang-barang zakat dibawa, kambing, onta, lembu, ini kambing untuk zakat, ini kambing saya. Kata Nabi, kok ada kambing zakat, ada kambing saya? Kau dapat kambing dari mana? Hadiah. Kata Nabi, seandainya kau duduk di rumah emakmu, di rumah bapakmu, mungkinkah ada orang ngasih kambing? Tak ada. Dia dapat kambing itu karena jabatan. Dikhawatirkan ke depan, penilaian dia tidak lagi normal. Sebelum dapat hadiah kambing, periksanya. Berapa kambing? 40 ekor, satu. Berapa unta? 5 ekor, satu kambing. Tapi setelah dapat hadiah, mulai tak normal lagi. Berapa? Mau kasih lah, nggak kasih nggak apa-apa. Makanya segala penilaian kalau sudah datang ke Indonesia rusak. Tim-tim independen penilaian rusak gara-gara gratifikasi. Dibuka atas, pertama kali datang tegas, berapa ruangan? Berapa ini? Berapa ini? Begitu dapat lempuk durian, gratifikasi merusak. Jadi kalau masuk dia dalam kelompok gratifikasi bisa haram. Tapi kalau pandai tidak merusak. Gimana caranya tidak merusak? Teknisnya ya diatur. Ini ada sekelompok orang yang menerima dan dia bukan tim penilai, dia bukan tim pemeriksa, dia tidak ada kait-mengait dengan keputusan dan dapat. Kalau bisa disiasati, laksanakan. Tapi kalau merusak etos kerja, masuk dalam kategori riswah sogok, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menerima sogok, yang mendapat sogok, maka dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kami Pak Ustaz selamat? Lanjutkan. Tak selamat, stop. Dakwah Plus 62. Salat istisqa sebaiknya dilakukan pada saat kapan Pak Ustaz? Salat istisqa dilaksanakan pada saat kemarau panjang. Cara pelaksanaannya dua. Yang pertama, sedang khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, masuk orang Arab Badui. Ya Muhammad, halakatil amwal. Kebun kami kering, kambing kami mati. Nabi sedang khutbah, langsung Nabi angkat tangan. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan, turunkan hujan. Selesai salat Jumat, keluar Masjid Nabawi, basah lantai, basah tanah Masjid Nabawi. Begitu kabulnya doa Nabi. Jadi melalui salat Jumat. Yang kedua, salat istisqa khusus. Di mana Nabi salat istisqa? Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah, cari ini kiblat sebelah kanan ada namanya Masjid Umamah. Umamah di awan. Karena Nabi waktu salat istisqa datang awan di atas. Tinggal turun saja lagi. Selesai istisqa turun dia ke bawah. Saking kabulnya doa. Kenapa doa kita tak dikabulkan? 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Salat istisqa mohon kepada Allah ketika panas berkepanjangan dan tidak turun hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita sehingga menghilangkan segala malapetaka, bencana dan musibah. Dakwah Plus 62. Pak Ustadz, bagaimana sebaiknya hubungan umaro dan ulama dalam Islam? Kata Habib Ali Zainal Abidin, Ustadz Somad,
Kau kan dianggap orang sebagai ustadz ulama. Ya, hubungan kau dengan umara itu macam garam dengan gulai. Hubungan umara dengan ulama macam garam dengan gulai. Jangan terlalu banyak, nanti masin. Jangan pula sampai tak ada hubungan, sampai tak berasa. Nah, begitulah hubungan kita dekat dengan umara, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri. Nah, agak-agak jauh sedikit, dekat. Agak-agak foto 2 kali petik, habis itu jauh boleh. Macam main layang-layang. Jangan terlalu diulur, tersangkut pokok durian. Jangan pula tak diulur sampai tak terbang. Paham? Jadi kalau nampak saya nanti berfoto sama pejabat, itu bukan berarti saya sudah jadi piaraannya. Macam garam, kurang asin kasih sedikit. Udah agak-agak terasa asin, menjauh. Macam main layang-layang. Ada angin kencang, ulur. Kurang angin, tarik. Jangan sampai tersangkut, salah tarik, masuk. Dakwah Plus 62. Saya malu Ustaz, setiap orang melihat saya, orang mengira saya bukan muslim. Saya iri dengan saudara saya yang sudah hijrah, tapi saya terpaksa kerja di sana. Dan kebetulan ayah dan ibu saya sudah berpisah. Saya berniat setelah lebaran ini saya akan keluar dari tempat kerja. Mudah-mudahan ada bisnismen, usahawan muslim, ada 212 mat, ada kita mat, ada usaha muslim bisa menerima engkau anak-anakku. Maka orang Islam teruslah berusaha buka bisnis-bisnis sehingga anak-anak kita bisa bekerja. Bagi yang punya kekuasaan, tolong agama Allah ini dengan kekuasaannya. Bagi yang punya bisnis, bukalah usaha-usaha sehingga orang Islam bisa bekerja. Bagi ulama, tunjukkanlah mana yang hak, mana yang batil, sehingga orang bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Sehingga ketika orang yang menyuarakan batil, orang betul diam. Akhirnya orang batil itu menyangka betul, yang betul menyangka batil. Nauzubillah. Dakwah Plus 62. Pertama yang akan saya tanyakan masalah fikih sholat. Ketika kita akan menjadi makmum masbuk, sedangkan kita dalam keadaan berdiri, kemudian imam dalam keadaan rukuk. Sedangkan kita tahu kalau kita baca Al-Fatihah ini tidak mungkin dapat. Tidak mungkin sempurna Al-Fatihah. Mana yang lebih baik? Apakah kita menyempurnakan Al-Fatihah? Apakah kita ikut rukuknya imam? Sedangkan kita tahu dua-duanya adalah rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin bertanya masalah penggalan ayat yang berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diperintah untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada yang menggelitik pertanyaan kepada saya sendiri, kama seperti kita berihsan seperti ihsannya Allah. Sedangkan kita tahu ukuran kemampuan manusia untuk berbuat baik itu tidak ada apa-apanya dengan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kama di sini sebagaimana itu diartikan bagaimana? Ya. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk masjid. Begitu saya masuk masjid, imamnya Allahu Akbar, ruku. Seperti seakan-akan dia tahu saya masuk, dia langsung ruku. Kalau saya baca Al-Fatihah, saya ketinggalan ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia kan cuma 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Saya ketinggalan. Lalu saya ikut langsung ruku. Allahu Akbar kata dia. Saya takbir 2 kali. Takbir yang pertama takbiratul ihram. Niat. Allahu Akbar. Takbir yang kedua takbir intifal. Intifal pindah dari tegak ke ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Imamnya sami Allahu liman hamidah. Saya sudah ikut. Apakah itu terhitung dapat 1 rakaat? Ya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Man adraka ruku' faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku', maka dia sudah dapat 1 rakaat. Tapi ada hadis lain. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Ustaz kan belum baca Al-Fatihah. Berarti pakai hadis la salata tidak sah salat. Ada hadis lain. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqira'atul imam, qira'atul ma'mum. Maka bacaan Fatihah si imam sudah mengcover, menanggung bacaan makmum. Itulah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita masuk, imamnya ruku, kita ikut ruku. Apa yang dilakukan imam? Bagaimana kalau kita masuk, imamnya sujud? Kita ikut sujud. Ini banyak sekarang orang masuk masjid, imamnya sujud, dia nyantai dulu diri. Kamu nggak ikut sujud? Ah, nggak terhitung Pak Ustaz. Nunggu imam berdiri lah. Memang kalau imamnya sujud, kita ikut sujud, nggak dapat 1 rakaat. Tapi, kata ulama, mungkin sujud itulah yang paling ikhlas. Karena sujud yang lain karena terhitung. Sujud itu kan nggak terhitung. Boleh jadi sujud itulah yang khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikuti saja sunnah Nabi SAW. Masuk dalam masjid, imamnya lagi tasyahud akhir. Ikut tasyahud akhir. Ah, bagus nunggu makmum yang nanti aja, kami mau sholat kloter kedua. Kalau Nabi suruh ikut, imamnya lagi ngapain? Ikut. Imam lagi sedang tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Dia salam, kita berdiri. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu tentang masalah fikih bagi yang masbuk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan pada kamu. Saya pulang umroh, lalu datang bapak ke rumah saya. Pas bapak datang, saya kasih air zam-zam. Karena tamunya banyak, saya kasih bapak air zam-zam di gelas bungsu. Gelas paling kecil. Gelas kan ada gelas sulung anak pertama. Adik-adiknya yang paling kecil dan saya kasih bapak. Terus pas bapak saya dengar pulang umroh, saya datang ke rumah bapak. Ternyata bapak mau membalas saya. Bapak kasih gelas adiknya yang bungsu. Ternyata ada yang lebih kecil. Itu namanya jaza. Jaza artinya balas. Tapi pas saya datang ke rumah ibu, dulu waktu ibu datang ke rumah saya kasih gelas kecil. Pas saya datang ke rumah ibu kasih gelas ustaz. Dan waktu pas mau pulang dikasih satu botol sebesar botol minuman santri. Apapun acaranya, minumnya tetap air matang. Air matang. Hanya di pesantren Al-Ikhlas Jenggawa. Kasih satu botol air masak Jenggawa. Itu namanya ihsan. Kalau ngasih gelas balas gelas namanya jaza, balasan. Setimpal. Kalau bahasa kampung kami, apple to apple. Apel dibalas apel. Tapi kalau dibalas banyak, itu namanya ihsan. Yang sanggup melakukan ihsan itu hanyalah Allah. Sholat subuh 5 menit, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit. 5 kali 5, 25. Waktu yang dia kasih 24 jam. Balasannya surga kekal abadi selamanya. Apa namanya itu? Ihsan. Jadi yang disuruh Allah itu bukan beramal seperti balasan Allah, tapi membalas lebih dari semestinya. Membalas lebih dari semestinya disebut dengan ihsan. Apakah hanya kepada Allah, orang tua? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kepada orang tua kok ihsan? Bapak pulang dari sini, gendong ibunya, bawa ke Makkah, tawaf sa'i tahallul umrah. Tidak dapat membalas sekali teriakannya saat melahirkan ke dunia. Mengandung 9 bulan 10 hari. Di Jember mengandung masih 9 bulan 10 hari. Insya Allah. Sekarangnya banyak diskon sekarang. Mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, membesarkan dengan tetes 10 keringat air mata. Cuman dibalas berangkat umroh. Itu pun diungkit-ungkit setiap pertemuan keluarga. Dari sekian banyak anak mama, kan cuma aku yang memberangkatkan. Itu bukan apple to apple. Itu apple to tahu. Apple to tempe. Itu namanya bukan ihsan. Jadi kalau disuruh kita beramal seperti Allah, nggak bisa. Beramal seperti orang tua nggak bisa. Lalu kenapa Allah nyuruh ihsan? Maksudnya, balaslah lebih. Saya datang ke Jember, disambut di rumah, diberikan. Tadi malam begitu saya sampai di kamar, itu makanannya saya hitung lebih 10 piring. Makanan wakil tenan. Satu pun nggak dimakan. Kenapa? Karena dikasih tahu, Ustaz jangan makan di sini. Nanti di pondok masih banyak makan. Berarti nanti Sohibul Bait kalau datang ke Riau, saya mesti memberi lebih banyak lagi. Itu baru namanya ihsan. Maka kata Allah, wa ahsin. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik. Jadi karma di situ kita tidak akan bisa sanggup seperti Allah, tapi balaslah lebih. Tetangga, kawan, sahabat, berusahalah lebih. Dan kita tidak pernah akan bisa membalas lebih. Lebih pada rasanya, belum tentu lebih pada kuantitasnya. Jadi kita tidak pernah membalas perbuatan orang. Kita sudah merasa mendapat lebih, tapi membalas kurang. Makanya selalu kita katakan, mohon maaf atas lebih kurang. Maksudnya apa? Perbuatan kamu lebih, perbuatan saya. Usahakan dua. Kalau perbuatan baik, ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau perbuatan jahat, ingat jahat kita, lupakan jahat orang. Tapi kadang kita balik. Kalau perbuatan baik, kita ingat baik kita lupakan baik orang. Kalau perbuatan jahat, kita ingat jahat orang, kita lupa jahat kita. Atas segala lebih kurang ini, saya mohon maaf. Lebih baik Bapak, kurang baik saya. Itulah yang membuat kita nanti tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang. Kita selalu merasa kurang. Wallahu a'lam bishawab. Dakwah Plus 62. Bagaimana ciri-ciri Allah terima taubat seorang berdosa? Apakah semua dosa-dosanya akan diampuni jika ia bertaubat? Dalam tafsir Al-Kabir, tafsir paling besar, panjangnya semeter. Nama penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mazhabnya Syafi'i, meninggal 606. 100 tahun setelah Imam Ghazali. Ghazali 505, Ar-Razi 606. Saya ingat itu aja karena mirip-mirip.
Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak beritahu siapa yang dapat sholat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat malam Lailatul Qadar. Tengok dalam tafsir surah Al-Qadar, juz 30. Kenapa Allah tidak kasih tahu? Bayangkan kalau udah tahu. Mungkin pengajian nggak ada lagi. Pak, Bapak nggak ngaji? Udah dapat kemarin. Allah tidak kasih tahu itu. Tapi tanda-tanda indikasinya ada. Apa tandanya? Katanya Pak Ustaz kalau haji mabrur itu wajahnya putih. Pulang dari Makkah paling putih. Nggak pernah ke masjid. Tidur di hotel. Ini bukan tanda. Tanda itu, itu dia kata kuncinya. Keyword, K kunci, word kata kunci. Ada perubahan. Dulu Pak Ustaz sebelum dia ngaji, pelit. Setelah ngaji nih Masya Allah. Dulu sebelum ngaji sedekah 2.000. Sekarang 2.500. Ada perubahan. Dulu Pak Ustaz itu sebelum ngaji, oh Masya Allah, kasar ngomongnya. Sekarang udah mulai santun. Taubat nasuha diterima. Dulu sebelum malam Ramadan Lailatul Qadar, orangnya itu Pak Ustaz gak pernah ke masjid. Ada perubahan. Nah inilah cirinya. Apakah diampunkan Allah semua dosa-dosanya? Mantaba, siapa yang taubat? Wa amana, imannya ikhlas. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Kalau tiga ini cukup syarat. Ulaika mereka itu. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Bukan cuma dihapus Allah. Coba lihat bunyi kalimatnya. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Diganti Allah semua dosanya menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang jenis itu insyaallah. Syaratnya 3. Taba wa amana wa amila amalan salihah. Kita sudah bertobat, kita sudah beriman, tinggal lagi mengisi dengan amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Dakwah Plus 62. Ustaz, manakah yang lebih afdal? Belajar agama di YouTube, di TV, tanya Ustaz, ataupun hadirkan diri ke majlis-majlis kuliah? Mana yang lebih afdal Ustaz? Untuk bertanya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ustaznya itu ada, kita kenal, nyata. Ustaz bagi contoh Ustaz Kazim Ilyas misalnya. Ustaz Kazim Ilyas itu ada tak? Ada kan? Nyata dia. Maka kita dengar tazkirah dia di radio, di television, di YouTube. Kita dengar, kita tulis, kita catat, kita amalkan. Maka kita sudah punya hubungan ilmu. Yang tak boleh itu kita tak tahu dia tak. Sebab ada juga di YouTube itu ustaz, dia tak ada di dunia ini. Yang suara saja. Suara tak. Kan ada tu suara dia tapi orangnya tak ada. Anda sudah lalu jalan ini, jangan belok kanan, terus saja. Ada tak? Ada. Ini tak ada di dunia. Entah siapa dia belajar di mana, apa akidah dia. Kita mesti tahu tuan guru kita ini akidahnya adalah Asy'ari, fiqhnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Bukan tasawuf falsafi. Dia beramal, bukan hanya bercerita tapi dia tak beramal. Maka carilah guru. Al-isnad minad din. Guru itu bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kalau kamu belajar agama, yang pertama perlu kamu cari guru kamu itu siapa, akidahnya apa, fiqhnya apa. Sebab bila kita tulis di YouTube, semua datang. Cubalah tulis di YouTube. Saya nak belajar Islam, enter. Semua datang. Dari mulai ustaz yang semua ada. Dari mulai bersorban, tak bersorban, berjanggut, tak berjanggut, pakai macam-macam datang. Sebab itu pertama kita tetapkan dulu siapa tuan guru. Selepas itu barulah kita belajar.